Pembagian sedekah ada 8 asnaf. Fakir. Fakir itu orang yang tidak bekerja sama sekali atau punya penghasilan tapi penghasilannya di bawah 50% dari kebutuhannya. Contoh mudah saja, ada orang kebutuhannya misalkan 100.000 sehari, tapi hanya menghasilkan uang 30.000, 20.000, 40.000 sehari. Ini namanya fakir. Di bawah 50% penghasilannya dari pengeluarannya. Kalau miskin, miskin itu satu level di atas fakir. Kalau miskin masih punya penghasilan atau penghasilan tidak mencukupi. Contoh, ada orang kebutuhannya 100.000, penghasilannya hanya 60-70.000 saja sehari. Maka ini lebih istilahnya besar pasak daripada tiang. Ini miskin juga. Kategori miskin kalau kebutuhannya 100.000, penghasilannya di atas 50%, ya di bawah 100%, itu miskin namanya. Kenapa? Yang ketiga amil. Ini amil ini kalau merujuk ilmu fikih, Pak, amil ini sebenarnya adalah orang-orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Basnas. Ya, sebenarnya dalam hal ini Basnas. Jadi sebenarnya idealnya harusnya ini saran saya gitu. Ini mudah-mudahan videonya sampai kepada orang-orang Basnas. Supaya mencukupi ketentuan fikih, memang sebaiknya setiap masjid itu diberi piagam dari Basnas, ya, atau SK, sejenis SK yang mana Basnas mengeluarkan SK untuk setiap panitia zakat sebagai bentuk legalitas bahwa masjid tersebut adalah kepanjangan tangan dari Basnas. Nah, ini idealnya seperti itu, Pak. Karena amil itu sebenarnya adalah mereka yang ditunjuk oleh hakim. Hakim ini al-qadhi, pemerintah. Kalau ditunjuk resmi tidak kira-kira? Resmi. Pertanyaan saya, panitia Masjid Baitul Haq diangkat resmi enggak oleh Basnas? Belum kan ya? Apakah ini sah? Sah-sah saja. Tapi saya katakan lagi, alangkah idealnya agar supaya ini betul-betul sesuai dengan kaidah fikih. Saya berharap di Basnas punya gerakan, ya, setiap masjid itu diberi SK, terutama masjid yang menjadi panitia zakat. Karena ada perbedaan, mohon maaf. Amil itu tidak semua panitia zakat itu amil. Tapi yang namanya amil pasti panitia zakat. Tidak semua tidak semua panitia zakat itu amilin, tapi setiap amilin pasti panitia zakat. Ada perbedaan ini. Betul? Karena setiap amilin itu sebenarnya memiliki status penunjukan yang resmi sebenarnya, Pak, ya. Cuman ini saya rasa butuh proses sepertinya. Ini pernah saya bicarakan di waktu ada penyerahan zakat di tingkat Kota Bekasi kala itu. Saya bicara dengan Bapak Ketua Basnas kala itu. Saya minta agar Basnas mengeluarkan SK resmi untuk setiap masjid yang mengadakan pemungutan zakat fitrah, ya, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Supaya apa? Sesuai dengan kaidah fikih. Kenapa? Karena amilin itu orang-orang yang mewakili pemerintah, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Basnas, ya, di bawah Kementerian Agama, sehingga sesuai dengan kaidah fikih seperti itu. Maksud saya. Akan tetapi sepertinya belum terlaksana. Sudah ada di Basnas kemarin? Sudah ada belum dari Basnas kemarin? Belum ada ya? Ya? Kwitansinya aja. Oh iya. Kupon maksudnya ya. Kuponnya. Oh iya. Sekarang begini saja. Anggap saja kupon itu sebagai SK gitu. Ya betul ya. Kita diberi kupon itu SK dari Basnas sana. Karena nggak ada SK yang real gitu. Ya, ini mohon maaf, karena kaidah fikih demikian. Alladzi yasta'milul hakim fi akhdhi zawaqat min arbabiha. Ini kaidahnya. Amilin itu orang yang ditunjuk secara resmi oleh al-hakim. Al-hakim itu pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Ini kaidah fikihnya seperti itu. Ya. Akan tetapi la ba'sa bih.
Kupon juga cukup sudah ya. Kwitansi cukup. Yang keempat, al-mu'allafah qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, mu'allaf. Nah, mu'allaf yang bagaimana yang masih dapat zakat fitrah itu? Ada 4. Yang pertama, man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam. Mu'allaf yang pertama, orang yang masuk Islam tetapi imannya masih lemah. Ingat, ini nggak dibatasi waktu. Dia masuk Islam tapi imannya masih lemah. Faktornya banyak, seperti di kami. Ada yang masuk Islam karena faktor ekonominya lemah. Ini mohon maaf, masih sangat mudah tergoda dengan bujuk rayu mantan agamanya. Ya, karena mantan agamanya ini masih sering datang ke rumahnya, bantu-bantu. Ini sangat besar kemungkinan bisa masuk lagi. Maka yang seperti ini harus dapat zakat fitrah. Ya, untuk apa? Menguatkan keimanannya. Sampai kapan? Sampai imannya kuat. Ya, setahun, 2 tahun, pokoknya sampai kuat imannya. Yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi iqaihi islamu nadharihi. Yang kedua, yang masuk Islam ini pemuka agama dari kalangan agamanya. Dia masuk Islam, maka pemuka agama ini yang masuk Islam, dia diberi zakat fitrah. Apa harapannya? Supaya menarik simpati para pengikutnya, ya, menunjukkan bahwa Islam ini sangat peduli kepada mereka, orang-orang yang terkemuka, pemuka agama maksudnya, supaya terbuka pandangan mereka kepada Islam. Yang kedua, walaupun dia kaya, walaupun pemuka agama ini orang yang mampu, tapi dia mantan pemuka agama di agamanya dahulu, beri itu. Yang ketiga, ya, muslimun yuqatilu wa yukhawifu mani'uz zakah hatta yahmilaha ilal iman. Nah, ini jarang terjadi ini di negara perang adanya ini, ya, di negara perang. Yang keempat saja, man yuqatilu man yalihi minal kuffar wal bughar. Ya. Jadi orang-orang yang diberi zakat ini orang-orang yang masuk Islam di bawah ekspansi atau penyebaran agama Islam. Mereka masuk Islamnya tadinya karena memang Islam datang ke situ menaklukkan mereka. Mereka masuk Islam karena memang di bawah penaklukan. Nah, yang begitu pun tetap dapat zakat fitrah. Untuk apa? Untuk meyakinkan keimanan mereka. Baik. Yang berikutnya, al-mukatib, hamba sahaya yang ingin mencicil kebebasannya. Kalau di antara kita ada budak, ya, naudzubillah, udah nggak ada. Ya, kalau ada budak yang ingin mencicil kebebasannya, maka budak itu wajib diberi zakat fitrah. Yang keenam, al-gharib, orang yang berhutang. Ingat, orang yang berhutang untuk apa? Satu, manistadana lidafi fitnah. Yang pertama, orang yang berhutang untuk mencegah fitnah. Orang yang berhutang untuk mencegah fitnah, maka dia termasuk orang yang mendapat zakat fitrah. Yang kedua, manistadana liqira dha'ifin aw bana'i masjid. Nah, orang yang berhutang untuk membangun masjid atau sarana umum. Ketua DKM Masjid Baitul Haq ngutang ke material, misal, maka ketua DKM Masjid berhak dapat zakat. Buat bayar hutang, tapi ya, bukan buat beli handphone baru, ya. Buat bayar, seandainya ada pengurus masjid terpaksa berhutang untuk keperluan masjid, maka boleh diambil zakat fitrah untuk membayar hutang tersebut. Ingat ya, yang diberi di sini adalah orangnya, DKM-nya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada polemik, ada beda pendapat, ada pertanyaan, bolehkah masjid menerima zakat fitrah? Nah, pernah dengar pertanyaan ini? Boleh nggak masjid menerima zakat fitrah? Boleh nggak kira-kira dari penghasilan zakat fitrah dialokasikan ke masjid, untuk masjid? Pernah begitu di sini? Nggak pernah? Ya? Dari zakat mal saja. Baik. Sebenarnya mustahik zakat mal dengan zakat fitrah itu sama, ya. Mustahik zakat mal dengan zakat fitrah itu sama sebenarnya. Ya.
Begini Pak, mengenai masjid ini memang beda pendapat ulama. Tapi pendapat yang paling kuat sebenarnya zakat fitrah itu tidak ditasarrufkan kepada bangunan. Karena dari 8 asnaf yang ada dalam Al-Quran semuanya manusia. Perhatikan, 8 asnaf yang ada dalam zakat itu semuanya manusia, tidak ada yang bangunan. Dari 1 sampai 8 manusia semua, nggak ada yang bangunan. Maka dari sinilah ulama berpendapat, mayoritas berpendapat bahwa zakat fitrah ini maupun zakat malnya itu disalurkannya kepada manusia, bukan bangunan. Akan tetapi nih ada pendapat minoritas ulama, diantaranya Imam Qaffal namanya, seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in. Imam Qaffal termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir Al-Munirnya, beliau mengatakan boleh saja. Apa alasannya? Demi kemaslahatan manusia. Kalau uang zakat dialokasikan ke masjid, toh kemanfaatannya untuk siapa? Manusia bukan? Untuk manusia. Ya, walaupun ditasarrufkannya, disalurkannya kepada masjid atau pembangunan sarana umum, jalan contohnya, jalan, jembatan, sekolah termasuk, ya, walaupun untuk bangunan, tapi kemanfaatannya untuk manusia. Maka melihat dari ini, sebagian ulama, ya, minoritas ulama berpendapat boleh mentasarrufkan zakat kebangunan yang sifatnya untuk kemaslahatan umum, contoh masjid, madrasah, pesantren, bangunan, jembatan, jalan dan seterusnya. Nah ini, tapi saya katakan lagi, saya ulangi lagi, mohon digarisbawahi bahwa ini pendapat minoritas ulama, ya, karena mayoritas pendapatnya berpendapat bahwa ini untuk manusia. Tetapi dalam hal ini kalau kita merujuk kepada ikhtilaf ulama, ya silakan saja. Ya, kalau memang ada kemaslahatan untuk umat. Sedikit lagi, ahkamu shadaqah sudah al-ghuzah, ibnu sabil. Yang ketujuh al-ghuzah, orang-orang yang berpelang jalan Allah. Nah ini yang muncul dalam pendapat fisabilillah. Bapak sekalian, penerima zakat yang ketujuh itu fisabilillah. Menurut pendapat bapak-bapak, fisabilillah itu siapa? Siapa itu Pak? Fisabilillah itu siapa? Siapa mereka itu? Para ulama fikih memberikan definisi humul ghuzzah. Mereka ini tentara-tentara yang memang berperang untuk Islam, pejuang Islam yang membela agama Islam. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di kita tentara seperti ini? Maksudnya membela agama apa ya? Bukan tentara yang digaji ini. Kalau yang digaji itu TNI Polri, itu abdi negara ya. Ini yang memang berperang untuk agama. Ini sulit ditemukan. Nah, dari sinilah para ulama mentasarrufkan fi sabilillah menjadi fi sabilil khair. Setiap jalan-jalan kebajikan untuk menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kategori fi sabilillah. Dari sinilah maka muncul pendapat bahwa para penggiat dai ya yang berjuang untuk agama masuk kategori fi sabilillah. Para pengajar Al-Quran, para pengajar hadis dan seterusnya, berdasarkan penafsiran yang lebih luas dari makna fi sabilillah, maka dikategorikan fi sabilillah ini termasuk mereka yang berjihad dengan ilmunya. Ya, kalau para fi sabilillah berjihad dengan senjatanya, maka para ulama berjihad dengan ilmunya. Ini pemaknaan fi sabilillah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Yang kedelapan, ibnu sabil, yakni al-musafir, ya ini orang-orang yang bepergian yang mubah, sunnah atau wajib, ya bukan bepergian maksiat yang kehabisan biaya. Termasuk, mohon maaf, ya ibnu sabil ini masuk kategori anak yang sedang mondok. Boleh. Jikalau ada jamaah kita yang anak sedang mondok dan butuh biaya, ini masuk kategori ibnu sabil. Ya, karena ibnu sabil ini adalah orang-orang yang menempuh perjalanan yang mubah,
perjalanan yang sunnah atau perjalanan yang wajib. Yang sunnah ya perjalanan apa? Perjalanan misalkan silaturahim ke keluarganya, kehabisan ongkos Ibnu Sabil, atau ziarah ya Ibnu Sabil, atau perjalanan wajib orang yang sedang berangkat haji kehabisan biaya. Nah, ini boleh diberi ya. Begitu. Hamdalah TV.